warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Saya selalu ya hari ini. Wah, Serambi Bu Tenri hadir lagi menemani kalian. Ya, tentunya sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kali ini kita mau belajar tentang apa? Lah, karena kalian sudah siap, Bu Tenri sudah siap. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Hari ini kita akan belajar tentang kutipan teks hikayat. Lah, apa tuh Bu Tenri? Ya, tentang teks hikayat ya anak-anak hebat. Hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Wah, apa sih Bu Tenri teks hikayat itu? Teks hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Bu Tenri izin ya mengutip dari KBBI Kemendikbud.go.id entry-nya hikayat. Sudah ada gambaran nih hikayat. Iya sih Bu Tenri pernah dengar deh istilah hikayat, tapi yang mana sih? Tenang. Karakteristik hikayat kita sebutnya adalah ciri-ciri khasnya ya. Biar kalian ketika membaca sebuah karya ternyata ada salah satu karakteristiknya nih, berarti bisa jadi ini adalah teks hikayat ya. Yang pertama kemustahilan ya anak-anak hebat. Jadi ceritanya terjadi di luar logika. Yang kedua kesaktian tokoh. Yang ketiga biasanya si anonim gitu ya, tidak diketahui secara jelas pencerita atau pengarangnya. Yang keempat istana sentris atau cerita atau tokoh yang berpusat pada kerajaan. Yang kelima penyebarannya secara lisan ya, karena memang termasuk sastra Melayu ya, sastra lama begitu. Yang keenam tradisional ya anak-anak hebat, jadi meneruskan budaya atau tradisi dan kebiasaan baik. Yang ketujuh menggunakan bahasa Melayu klasik. Dan yang terakhir ternyata karakteristiknya salah satunya adalah menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata kuno. Familiar nggak dengan karakteristik tersebut? Kalau iya berarti kita lihat yuk selanjutnya nih. Nah anak-anak hebat karena sudah mengetahui sekilas tentang pengertian dan karakteristik hikayat, mari kita belajar menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman melalui teks hikayat. Persiapkan diri untuk membaca teks hikayat ini ya. Nah, jadi sebelum kita nanti belajar tentang kedalamannya, jadi memahami tentang hikayat, unsur-unsurnya, kemudian bagaimana nanti menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalian nih hari ini belajarnya tentang pengenalan begitu ya. Jadi yang awalnya belum tahu tentang hikayat nih, teks hikayat akan Bu Tenri paparkan beberapa kutipan ya dari teks hikayat tersebut. Yuk, kita mulai anak-anak hebat. Hikayat teks Abdullah, ya Allah ini keliru ini Bu Tenri ya. Bu Tenri akan membacakan sembari kalian juga akan belajar menganalisis kira-kira nih, menganalisis apa karakteristik yang tadi disampaikan sama Bu Tenri itu ternyata ada di dalamnya. Karena memang kita hanya sekedar memahami aja ya gitu. Kita belajar membaca. Adapun mereka itulah yang membinasakan segala rakyatnya dan lagi ia membunuh manusia itu seperti laku membunuh seekor semut saja. Dan lagi sekali-kali tiada ia mencarikan jalan selamat bagi segala rakyatnya melainkan bagi dirinya saja. Ini masih kutipan teks hikayat yang pertama ya, hikayat Abdullah. Yang kedua, kutipan teks hikayat si miskin.
Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra, terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Ini kutipan yang kedua ya anak-anak hebat. Jadi ada sedikit gambaran. Ternyata memang ya menggunakan bahasa Melayu klasik ya. Menggunakan bahasa kata-kata kuno gitu ya. Berikutnya kutipan teks hikayat Saijan dan Ikan Toda. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Ya, ini kesaktian tokoh. Berikutnya, Hikayat Malim Dewa. Maka titah tuanku Gombang Malim Dewa, ayo hai sekalian raja dan orang besar-besar, rakyat, tentara, hina dina sekalian. Bukannya musuh akan datang melanggar kita dan bukannya raja-raja dan orang besar-besar ingkar daripada hukuman beta, melainkan beta memanggil saudara beta sekalian ini. Jadi karena memang ini menggunakan bahasa Melayu klasik ya, jadi kita masih belum terbiasa ya mendengar istilah-istilah yang ada pada bahasa tersebut. Hikayat Negeri Johor. Kata empunya cedera pada masa Baginda semayam di Riau inilah baik seterusnya daripada Bugis, Minangkabau, Patani. Maka tiadalah pikir panjangkan hikayat amat lanjut perkataannya dan adalah lama Baginda semayam di Riau itu adalah 7 tahun. Maka Baginda pun pindah pula ke Lohor ke negeri lama pada hijrat 1128 tahun. Kemudian daripadalah lahar Alamina Kabau pada hijrat 1129 tahun. Jadi membutuhkan kalau bahasa anak-anak sih bahasa sederhana itu loading gitu ya. Bahasanya ya membutuhkan waktu untuk mencerna kosakata yang ada pada kutipan hikayat. Berikutnya kutipan teks hikayat Indra Bangsawan. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Ini tadi istana sentris ya. Jadi bercerita tentang kerajaan gitu. Ada lagi ternyata anak-anak hebat hikayat Raja-Raja Pasai. Adapun akan Tun Abdul Jalil itu baik rupanya dan parasnya tiada berbagai pada masa itu. Jikalau ia berdiri di pintu maka bersirilah rupa dahan itu, dan jikalau ia berdiri di pekan niscaya percayalah sekala pekan itu daripada amat elok rupanya, dan jikalau ia memakai cara Jawa serupa Jawa, dan jika ia memakai cara keling serupa keling, dan jika ia memakai cara Arab serupa. Nah, karena memang ini Bu Tenri mengutipnya dari buku aslinya ya, jadi memang bahasanya memang tinggal kutip aja gitu. Biar sebenarnya tujuannya Bu Tenri itu biar kalian mengetahui, oh ternyata kutipan dari hikayat yang asli itu seperti ini loh bahasanya. Nah gitu ya. Ada lagi ternyata anak-anak hebat. Hikayat teks Patani ya, kutipan hikayat Patani. Sepeninggal Baginda, pemegang kerajaan digantikan oleh putranya yang sulung, Sultan Mudaffar Syah. Ia mengadakan hubungan persahabatan dengan Chow, Raja Siam, dan bahkan memperoleh istri. Dari istrinya ia beroleh seorang putra, Sultan Patik Siam. Namun ia berkhianat terhadap Chow. Chow diturunkan dari tahta dan dipaksa meninggalkan istana. Selamat berpetualang menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman melalui teks hikayat. Bagaimana? Sudah ada beberapa yang Bu Tenri bacakan tadi. Kira-kira sudah ada gambaran kan tentang teks hikayat seperti apa? Nah, ternyata untuk karya sastra lama kita tuh sangat kaya ya. Bukan hanya sekedar kita terhibur, tapi kita juga mendapatkan nilai-nilai ya dari kutipan-kutipan tersebut. Anak-anak
anak hebat, setelah membaca kutipan teks hikayat tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, kira-kira apa? Nih, Bu Teni sudah sediakan lembar kerja siswa ya. Kalau istilah kalian tuh lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini kesimpulannya kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Apa sih yang bisa kalian tulis ulang? Nah, tuh, ayo silahkan. Putri kasih waktu ya? Gimana? Kasih waktu ya. Baik, kalau ternyata sudah berarti selesai sudah. Bu Teni memberikan gambaran awal tentang kutipan-kutipan teks hikayat. Daftar pustaka yang Bu Teni jadikan referensi hari ini. Terima kasih. Mohon izin karena telah mengutip dari buku-buku para sastrawan, para sejarawan, ya, para penulis, dan tentunya semoga tidak ada kesalahan dalam mengutip tadi ya, tidak ada kesalahan dalam membacakannya pula. Ini semata-mata Bu Teni belajar dan untuk kalian juga loh anak-anak hebat. Baik, terima kasih dari Bu Teni, dan ternyata kalau ada pertanyaan boleh langsung nih di komen. Jangan lupa ya. Di penghujung acara kita harus mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata belajar tentang mengenal kutipan teks hikayat sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Serambi Bu Teni pamit. Dan jangan lupa ternyata slide go ini menjadi template untuk presentasi hari ini. Pembelajaran Bu Teni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.